al-maut babun. Kematian adalah pintu, semua akan melewati itu. Oleh sebab itu, segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda lagi. Banyaknya musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyaknya musibah terjadi, itulah ujian bagi orang-orang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar bersabar, siapa yang benar-benar berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum-kaum terdahulu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Terjadinya gempa bumi, longsor, banjir, banyaknya di antara kita terjangkit COVID-19. Kalau di Indonesia saja terakhir yang kita dengar sampai yang terpapar itu 850.000 lebih positif. Kemudian yang wafat kurang lebih 24.000 orang yang meninggal di Indonesia. Guru-guru kita termasuk, tokoh kita, saudara kita, tetangga kita atau keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadahnya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi yang tertimpa musibah, Allah majram fi musibatihim wa akhlif lahum min khairan minha. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan ini amatlah cepat berlalu. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia yang sebentar lagi kita akan meninggalkan alam dunia ini menuju alam akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan wafat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Rawi Tirmidzi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran usianya itu 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Makanya mungkin saudara kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah tidak ada, bahkan yang semalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maut babun. Kematian adalah pintu, semua akan melewati itu. Oleh sebab itu, segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda lagi. Banyaknya musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana nasihat Amirul Mukminin radhiyallahu an Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal ibadah kalian sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang amal ibadahnya sering dihitung di dunia, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghisabannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yang paling banyak minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kalian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Sungguhnya aku taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah 100 kali dalam setiap hari. Bahkan dalam satu majlisnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi, banyaknya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan bahwa kehidupan ini enggak lama. Maka segeralah taubat kepada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, menyesali atas dosa yang dilakukannya, kemudian berhenti dalam melakukan kezaliman, kemaksiatan dalam diri ataupun orang lain. Mungkin di dalam kehidupan kita sering menyakiti perasaan orang lain. Mungkin juga melakukan kezaliman, kemaksiatan kepada diri dan orang lain. Bahkan juga ada yang membunuh saudaranya bukan hak. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu 'addalahu 'adaban 'azima. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah orang yang membunuh bukan karena hak, bukan karena kebenaran, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi. Kurang lebih 8 miliar manusia. Seakan-akan kita bunuh semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, ikhwah fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita taubat kepada Allah. Marilah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang beriman manakala melakukan kemaksiatan dan dosa, segera diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa kita di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat manusia sehingga rohnya sampai ke dalam tenggorokan. Oleh sebab itu, sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari barat, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi mungkin lantaran dosa yang kita lakukan kepada diri kita ataupun orang lain. Tidak akan mungkin terjadi musibah kecuali banyaknya dosa yang kita lakukan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lantaran dosa kita maka terjadinya musibah. Kalaupun musibah itu mereda karena ampunan kita, karena zikir kita, karena istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih diselamatkan oleh Allah. Ini tanda banyaknya jasa saudara-saudara kita, jamaah kita yang masih tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat malam yang panjang, kemudian dia tutup dengan pembacaan istighfar, minta ampun kepada Allah sangat panjang. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Atau dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, di saat-saat sahur dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu ada jamaah yang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia keluhkan kesulitan dalam ekonomi, banyaknya hutang. Kemudian sulitnya dia mendapatkan rezeki, sulitnya mendapatkan jodoh, sulitnya mendapatkan keturunan. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri menasihati mereka? Bacalah oleh kalian surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Karena istighfar kita kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita. Allah kirimkan hujan untuk kita. Allah berikan rezeki kepada kita. Allah berikan keturunan kepada kita. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Begitu pula Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kepada jamaahnya, muridnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melakukan kemaksiatan dan kezaliman, yang melampaui batas dalam dosa kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظه الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والقران ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.